Salam sehat. Berjumpa lagi bersama Bapak Otani Lumban Batu dalam video pembelajaran tematik tema 4C subtema 3 pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelum kita memulai pembelajaran kita buat anak-anak Bapak, kita persiapkan hati dan diri kita agar apa yang kita pelajari hari ini berguna untuk masa depan kita. Oke, baik buat anak-anak Bapak. Berikut ini video pembelajaran Bapak. Selamat menyaksikan video pembelajaran Bapak. Terima kasih. Tema 3. Peduli terhadap makhluk hidup. Dalam subtema 3 pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan cara peduli terhadap hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan memberi banyak manfaat kepada manusia. Sudah seharusnya kita menjaga dan merawatnya. Tanaman yang tidak terawat mudah terserang hama dan penyakit. Tanaman akan terlihat layu dan tidak segar. Penyebabnya tanaman tersebut kurang nutrisi dan air. Jika keadaan tersebut berlangsung terus-menerus, tanaman tersebut akan mati. Hewan yang tidak terawat mudah terserang penyakit. Misalnya, burung merpati yang sakit dapat menularkan penyakit ke makhluk hidup lain. Selain itu, kandang dari burung merpati yang jarang dibersihkan akan menimbulkan bau tidak sedap. Jika burung merpati didiamkan tanpa perawatan, burung tersebut akan mati. Berikut contoh hewan terawat dan tidak terawat. Nomor 1, hewan yang terawat tubuhnya yang tegak dan bergerak lincah. Sedangkan hewan yang tidak terawat tubuh cenderung lemas, lunglai dan tidak bertenaga. Nomor 2, hewan yang terawat bulu atau rambut terlihat bersih dan mengkilat. Jika dipegang dan diusap tidak mudah rontok. Sedangkan hewan yang tidak terawat, bulu atau rambut terlihat kotor, kusam dan rontok. Yang ketiga, hewan yang terawat, mata terlihat jernih, terang dan tidak keruh. Sedangkan hewan yang tidak terawat, mata berair atau bernanah sehingga terlihat keruh, bahkan tidak bisa melihat. Pentingnya penghijauan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Pelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan melakukan penghijauan di sekitar kita. Penghijauan bertujuan untuk menjaga lingkungan dari kerusakan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu membenahi tanah bekas galian pertambangan atau memupuk tanah untuk mengembalikan kesuburan tanah. Selain itu, kita juga dapat menanam tanaman yang bermanfaat, misalnya tanaman obat. Penghijauan dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar kita.
untuk ditanami tanaman obat. Tanaman obat keluarga adalah tanaman hasil budidaya rumah yang berkhasiat sebagai obat. Tanaman obat keluarga biasanya ditanam di halaman rumah, kebun, atau lahan yang tidak terlalu luas. Manfaat tanaman obat keluarga adalah memenuhi kebutuhan keluarga akan obat-obatan sederhana dengan mudah dan praktis. Apa saja contoh dan manfaat tanaman obat? Ayo simaklah penjelasan berikut ini. 1. Jahe. Manfaatnya mengatasi masalah pencernaan, mengurangi rasa mual, dan membantu proses detoksifikasi dan mencegah penyakit kulit. 2. Daun sirih. Manfaatnya mengobati batuk dan mimisan, antiseptik atau membunuh kuman, dan obat kumur. 3. Daun seledri. Biasanya digunakan untuk menurunkan tekanan darah. 4. Jeruk nipis. Manfaatnya mengatasi suara serak, batuk, dan bau badan. Yang kedua, menambah nafsu makan. Yang ketiga, mencegah rambut rontok dan ketombe. Dan yang keempat, mengobati flu dan demam. Yang kelima, kunyit. Manfaatnya sebagai ramuan jamu. Yang kedua, menghilangkan gatal-gatal pada kulit. Yang ketiga, mencegah kanker. Yang keempat, menurunkan kadar lemak darah atau kolesterol. Apalagi contoh tanaman obat? Coba sebutkan beserta manfaatnya. Baik, ini tugas kita pada hari ini. Jangan lupa dikerjakan di buku latihan. Oke, sekian pembelajaran kita melalui video pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di video pembelajaran Bapak berikutnya. Terima kasih, salam sehat, dan tetap semangat.